Haleluya, shalom. Terima kasih sudah menanti acara kita Pray From Home. Dan mari kita menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan beberapa menit ke depan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau dimuliakan, Kau diagungkan di tempat ini seperti di surga. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati wajah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Saat ini adalah saat yang indah Tuhan. Kami bersekutu dengan-Mu. Kami menikmati wajah-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan merenungkan segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Bersabda berfirman, kami siap mendengar dan melakukan firman. Saya percaya bahwa kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Dimanapun kekasih Tuhan berada, hari ini adalah eranya, era yang menembus batas, menembus wilayah. Dan saya percaya bahwa setiap
apa yang ada dalam kehidupan kita ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, mari kita belajar dari Galatia 5 ayat 22 dan 23, dan malam ini saya akan sharing tentang kelemah lembutan. Ya, gentleness. Nah, dikatakan Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, kita belajar tentang kelemah lembutan. Kita membutuhkan kelemah lembutan, karena kelemah lembutan ini adalah hal yang luar biasa. Bila kita menemukan di dalam Yakobus 3 ayat 13, dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Lewat kelemah lembutan kita bisa beroleh hikmat. Ya, hikmat. Sebetulnya hikmat dinyatakan dalam kehidupan kita. Sayangnya kita ini gak mengerti hikmat karena kekerasan hati kita. Tetapi kalau kita mau berjalan dalam terang firman Tuhan dan Roh Kudus menaungi kita, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, sehingga proses kehidupan membuat kita menjadi seorang yang lemah lembut, dan kita memiliki kelemah lembutan, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kelemah lembutan itu bukan sebuah kelemahan, ya. Memang katanya ada tulisan lemah, tapi bukan kelemahan. Kelemah lembutan bukan lemah gemulai, ya. Dan seorang pria yang lembut, lemah lembut disebut gentleman. Gentleman itu pria yang lemah lembut. Jadi bukan kasar, bukan arogan, sombong, ya. Dan kalau kita lihat, kelemah lembutan adalah sikap hati yang mudah dibentuk. Jadi setiap orang yang hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, lewati setiap proses kehidupan yang terjadi, tujuan proses kehidupan adalah membentuk pria dan wanita yang lemah lembut, sehingga hatinya, hidupnya siap dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Saya rindu kita semua dipakai Tuhan, kehidupan kita dipakai Tuhan, dan kalau kita mau dipakai Tuhan, lewati proses. Proses itu tidak enak, lewat dapur apinya Tuhan. Diproses, dimatangkan, didewasakan, lewat berbagai macam peristiwa. Ingat kemarin saya bicara tentang pencobaan dan ujian. Iblis mencobai, Tuhan menguji. Iblis mencobai supaya kita jatuh, tinggal di dalam dosa dan tidak keluar dari dosa. Tetapi Tuhan menguji kita supaya kita lulus dan naik kelas. Dan kekasih Tuhan, kelemah lembutan artinya penggunaan wewenang dan kekuasaan secara benar. Jadi seorang yang lemah lembut tidak sewenang-wenang, tidak seenaknya, tidak semaunya sendiri, tidak sak karepe dhewe, ya, dan semau gue. Jadi orang yang lemah lembut betul-betul lewat proses kehidupan. Dan ketika kita melewati proses kehidupan, percayalah, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Kelemah lembutan terjadi saat kita dapat mengendalikan sikap emosional. Perhatikan baik-baik, kelemah lembutan terjadi saat kita dapat mengendalikan sikap emosional. Ketahuilah bahwa setiap orang punya emosi, perasaan. Tetapi emosional itu bagaimana cara melampiaskan emosi. Ada yang meluap-luap, ada yang meledak-ledak, ada yang bisa mengontrol dirinya, self-control, menguasai dirinya. Tetapi orang yang meluap-luap, orang yang meledak-ledak, itu menghancurkan benteng pertahanan kehidupannya sendiri. Jadi, milikilah kelemah lembutan yang datang dari Tuhan. Saya percaya, setiap proses kehidupan membentuk kita makin serupa dengan Kristus ketika kita mau, hati kita siap, dan lihatlah, mulai malam ini dan hari-hari selanjutnya,
saat kita mau dibentuk Tuhan, Tuhan akan mampukan kita, Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Bukan soal kita berasal dari mana, dari kota kecil, dari desa kecil, asal kita mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai saudara. Jikalau Tuhan bisa pakai saya, orang yang sederhana, orang yang biasa, yang punya Tuhan yang luar biasa, saudara juga akan mengalami hal yang sama. Jikalau saudara berkata, aku nggak bisa apa-apa, tapi saudara berkata, saya mau dipakai Tuhan, saudara pun bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ingat, hari ini adalah eranya era online. Saudara bisa menjadi saksi berkat di mana-mana, termasuk lewat pekerjaan saudara di rumah, bisa menjangkau orang-orang di luar rumah saudara. Pakailah teknologi, gunakan teknologi, jangan sampai kita dipecundangi oleh teknologi, tapi pakai teknologi untuk menjadi sarana berkat buat orang lain, lewat keterampilan, lewat segala sesuatu yang Tuhan pakai dari kehidupan kita. Lemah lembut adalah kekuatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Pakai itu untuk menaklukkan dunia. Mari kita berdoa bersama, biarlah Tuhan pakai kehidupan kita dengan dahsyat, dengan luar biasa. Haleluya. Hamba-Mu bersama keluarga yang ada di tempat ini berdoa buat kekasih Tuhan yang ada di Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, maupun yang ada di berbagai negeri. Kami berdoa, Tuhan, kami mau dibentuk Tuhan, kami mau diproses Tuhan, kami mau siapkan hati untuk masuk dalam dapur api-Mu, sehingga setiap kekasaran kami, arogansi kami, kesombongan kami, dan segala hal yang buruk dari kehidupan kami hancur di dapur api-Mu dan diubah menjadi kelemah lembutan. Karena kami percaya ketika kami lemah lembut, maka segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kami, Tuhan akan mampukan kami melihat dengan sudut pandang Allah. Dan kami percaya malam ini, bentuk kami Tuhan, biar rencana-Mu, kehendak-Mu yang sempurna jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur lewat proses kehidupan kami makin serupa dengan Kristus. Dan malam ini kami berdoa pula buat para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama kami. Setiap pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan membela. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha, baik yang mengelola toko, pabrik, industri, pertambangan, dan dunia pekerjaan yang lain, kami berdoa, Tuhan mampukan sebagai pemimpin maupun sebagai anak buah, sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan, biarlah kami semua bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memampukan kami melayani yang terbaik. Dan ketika kami bekerja dan melayani yang terbaik, orang yang kami layani pun menikmati berkat dari Tuhan. Dan biarlah para pelanggan kami, orang-orang yang kami layani, makin cinta dengan kami. Karena pelayanan kami, pekerjaan kami adalah pekerjaan dan pelayanan yang sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa, apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkelimpahan, serta berkemenangan, dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan kami berdoa buat negeri Indonesia. Biarlah negeri Indonesia mengalami pemulihan, segera pemulihan cepat, dan lewat kepemimpinan Jokowi Tuhan menolong Bapak Presiden dapat mengaplikasikan, implementasikan kepada semua stafnya, semua aparatur sipil maupun militer negara, termasuk semua orang yang bekerja di kantor-kantor BUMN dan kantor swasta. Kami berdoa sampai pelosok-pelosok negeri, sampai pelosok-pelosok daerah, Tuhan berkarya, Tuhan menolong, Tuhan menjamah negeri Indonesia mengalami pemulihan. Dan kami berdoa untuk setiap tempat ibadah
yang sudah mulai dibuka untuk beribadah. Biarlah semua tempat ibadah dan pemimpin agama, pemimpin ibadah, semuanya benar-benar menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa, biarlah tidak ada gelombang kedua, gelombang ketiga dari COVID-19 yang menyerbu gara-gara klaster tempat-tempat ibadah. Kami berdoa biarlah hikmat, kebijaksanaan, kewaspadaan dari pemimpin rohani ada dan dapat melayani orang-orang yang digembalakan, orang-orang yang beribadah bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Setiap yang mengalami sakit penyakit, Tuhan adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Siapapun hari ini kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkanmu, memulihkanmu. Hari ini yang sedang mengalami pergumulan, masalah keuangan, masalah pekerjaan dan rumah tangga, Tuhan adalah penyelesai, Tuhan adalah pembalik keadaanmu, Tuhanlah yang memulihkan keadaanmu dan memberikan kepadamu pekerjaan, pelayanan yang terbaik. Dan kami berdoa rumah tanggamu dijamah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar malam ini kami akan beristirahat. Kami juga tak lupa berdoa, biarlah setiap kami yang mengandalkan Tuhan, berseru berharap kepada Tuhan, mengalami perlindungan pembelaan dari Tuhan, dijauhkan dari pencurian, perampokan, hal-hal kejahatan lainnya, dan biarlah kami diberi kewaspadaan yang extraordinary dari Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami mengangkat tangan kami bersyukur, kami berdoa. Kekasih Tuhan, terimalah segala berkat istimewa yang ajaib, yang luar biasa, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terimalah dan simpanlah serta bagikanlah kepada orang-orang di sekitarmu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tetap lemah lembut dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.